Kita kan Ini orang nanya kenapa saya masuk Kristen. Ya masuk Kristen daripada jadi orang Islam pergi ke Mekah buang-buang uang hanya untuk mutar-mutar batu hitam, lempar setan ke batu. Kita bimbing kok, nanti tenang aja. Angkat tangan terima Yesus, itu lebih terhormat hidupmu daripada diejek dan dihina oleh kaum Baklawi. Sepintar apapun kamu, lebih terhormat satu orang Baklawi Habib yang ahli zina, ahli maksiat. Tertulis, sebab ada tertulis, Mesias akan mati dan bangkit kembali pada hari ketiga. Di kitab para nabi atau di Taurat atau Zabur, di mana tertulis itu, Pak? Silakan. Ada Yunus. Kalau begitu, Yunus. tolong cari di Al-Quran. Hai, yang tipu siapa? Lukas atau Yesus? Yesus yang berkata loh. Yang tipu nabi tipu-tipu. Yesus berkata, Dia Oke. perampok perawan karena istri-istri yang sabar lainnya dulu itu. Pak, sabar. Jangan Pak. Enggak, ini kita Oke, ini saya jawab ya. Nubuatan di dalam Yunus ya. Kitab Yunus itu jelas. Yunus itu mati 3 hari. Anda nanya kitab nabi-nabi kan? Yunus, Pak. bukan gitu loh. Sabar. Oke, lo jangan bilang bukan itu. Yunus. Yunus, nih semua nabi-nabi itu kan menuliskan tentang dia. Yunus itu mati 3 hari di dalam perut ikan. Nih, saya bacain ya. Mau dengar jawabannya? coba Langsung dibaca. transfer ya, 20 juta ya. Nih ada Lukas dalilnya. Punya duit nggak? Oke, sabar, saya bacain. nggak ada duit. Loh. Kalau aku nggak ada dia nunggak Lu onseran nggak punya mobilnya. duit. Lu nggak punya duit masalahnya. Lu kalau ngomong sok CPI nih. keren minimal punya 20 juta lah di dalam rekening. Ini nggak punya. kok. Bayar token CPI dulu naik nih. apa? Abi kita ada anak muda Murtadin juga, orang Bima. Saya kenalan sama Abi. CPI Oke. naik, CPI naikin si CPI. Siapa? Si CPI mana? CPI. Mana dia? Daniel. Oke. Nih, udah saya naikin. Dibayar ya 20 juta ya. Itu surah Yunus. Shalom. Ya, salam. Boleh Maybe apa, kenalin di Om Ibrahim? hati kita. Boleh Orang apa? Bima juga. Apa tahu? Boleh apa? Oh Apa iya. tahu? Tolong jangan bahasa Batak ya, nggak ada yang ngerti di sini. Itu bahasa Bima, kampung saya. Oh, kirain bahasa Batak. Maaf. Enggak, saya Ya naik cuma udah cek jangan kodam di bahasa sini. Bima. Iya. Saya sorry Kak, katanya saya naik di sini cuma cek kodam. Apa ada jin muslim di sini? Anjir. Saya cek Ada kodam kita di naikin sini. jin muslim ya. Oke. Nih, Naikin kalau aja, mau cek naikin kodam nih. Nih ada jin muslim nih. Jangan Nah, ini di-kick dia. dong, jangan di-kick dong. Udah jangan ditransfer di-kick. belum 20 jutanya? Halo, Pak Udah Lopo. disuruh kasih tunjuk. Baca dulu Lukas 24, 44, 46. Kan udah dibaca. Halo, Po. Bangkit pada hari Po. ketiga itu seperti nubuatan Halo, Po. Yunus. Mana ada seperti, jangan ditambah-tambah firman Tuhan. Pak Lopo. Sebab Palopoy. ada tertulis, Mesias Woi, Palopo. akan mati dan bangkit kembali pada hari ketiga. Di kitab mana yang Dek orang tertulis? ini. Silakan. Woi, Pak Lopo. Saya Pak Silakan. Lopo, pameran lubang poci. Kau Islam? Telasomu kau diam kau. Wih, ya Apa? syar'i sekali mulutnya. Hai. Tolong Pak, Om Saifuddin, ini tai laser, diam dulu, tai diam dulu tai bro. laser. Saya nggak ada urusan dengan kamu, saya urusan dengan Pak Saifuddin ini. Dia kan ahli Bible, ahli Al-Quran ya. Di mana Sama gua aja, tertulis nggak apa-apa. Mesias akan mati dan bangkit kembali pada hari ketiga. Di kitab para nabi, silakan Pak. Om Saifuddin debat sama dia takallamu lugatal Arabiyah, maaf. Silakan Pak, silakan. Saya tidak perlu bahasa-bahasa seperti itu. Kenapa kau orang Islam kejang-kejang? Itu Tolong bahasa Abu Jahal loh. ditunjukkan di kitab para nabi, Mesias akan mati dan bangkit kembali pada hari ketiga. Silakan Pak.
Jangan ketawa kau, Christian. Pak, saya suruh Christian aja karena nama saya Christian, baik. Christian, di mana tertulis Mesias akan mati dan bangkit kembali pada hari ketiga di kitab para nabi? Silakan. Kalau misalkan saya bisa jawab, kau mau tembak? Silahkan, 25 juta. Silakan. Serius kau? Serius saya nih, saya di Goa, saya di Makassar, saya di Goa di Taeng. Ya apa soalnya? Tinggal bilang ke sekarang. Tunjukkan pada saya di mana tertulis di kitab para nabi Mesias akan mati dan bangkit kembali pada hari ketiga. Silakan. Yang kotanya itu apanya? Tulisannya doang kan? Udah. Sebab ada tertulis kata Yesus. Lukas 24:46. Sebab ada tertulis Mesias akan mati dan bangkit kembali pada hari ketiga. Di mana tertulis? Di kitab para nabi. Silakan. Baik, kau dengar baik-baik. Saya menunjukkan, saya akan bahas ya. Tapi kau diam. Oke? Nah, gini. Saya mulai dari sebuah nubuat dulu. Ya kan, ini kan kalau berbicara misalkan karena ada tertulis, maka dia bicara nubuat. Orang mau jawab loh. Kenapa kau diam? Nah, itu di bawah ada yang tulis di bawah tuh juga. Silakan tunjukkan. Mazmur 71 ayat 20. Coba kamu baca. Mazmur 16 ayat 8 sampai 11. Aku sebut semua itu. Silakan Mazmur 71 ayat 20 sampai 21. Udah. Silakan dibaca. Kok silakan dibaca? Ini aku suruh kau buka ini Alkitab biar kau tahu. Oke, ini saya bacain ya. Mazmur 70 ayat 20 ya. Walaupun 20 sampai 21 Kak Agatha, membuat... sampai 21-nya baca. Oke, siap. Walaupun engkau telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka. Nah, ini Kristus ini. Engkau akan menghidupkan aku kembali, dan dari bagian bumi yang paling dalam engkau akan menaikkan aku kembali. Engkau akan membuat aku lebih terhormat dan menghibur aku kembali. Itu yang di Mazmur 71. Mazmur 16 ini dikatakan ya. Ya. Aku yang ayat keberapa tuh tadi? Mazmur 16 ya. Mbak Agatha, sebab ada tertulis. Kenapa Kak Agatha? Mesias ayat berapa tadi ya? akan mati dan bangkit kembali pada hari ketiga. Silakan. Aduh, ini orang kau diam dulu. Kau ini 25 juta. Yes, saya open cam. Itu udah dibacakan tadi itu. Kau tahu nggak itu? Sebab ada tertulis. Mazmur 16 ayat 8 sampai 11 Kak Agatha. Aku selalu hidup berhadapan dengan Tuhan. Karena ia berdiri di sebelah kananku, aku takkan goyah. Nah, ini dia duduk di sebelah kanan ya. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai. Tubuhku akan diam dengan tentram, sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada hikmat senantiasa. Oke, lagi Mazmur 71 ayat 20 sampai 21. Sebab udah tadi belum? Ada tertulis. Itu udah saya baca. Mesias akan mati dan bangkit kembali pada hari ketiga. Dengar baik-baik ya. Jadi begini ya. Dua nas perjanjian yang disebutkan tadi itu di perjanjian lama yang dibaca sama Kak Agatha tadi, Mazmur 16 dan Mazmur 71, itu mengacu kepada kebangkitan Kristus sendiri sebagai juru selamat. Dengar baik-baik. Enggak. Kau dengar dulu ya. Sekarang kita pelajari nas-nas lain di perjanjian lama yang menubuatkan kebangkitan orang yang benar selain Kristus sendiri. Sekarang kita lihat begini. Kita mulai dari membahas satu dari janji-janji Elohim yang dibuat pada Abraham. Ya gini-gini aja Bang Christian. Kalau gimana kau mau pintar kalau kau potong-potong? Saya turun aja. Kenapa kok? Transfer dong, jangan lari. Transfer. Ini loh yang saya minta loh. Udah disebut ayatnya bukannya transfer. Ini saya menjelaskan lebih panjang. Akan mati dan bangkit kembali pada hari ketiga. Itu tadi sudah mati dan bangkit.
Lah itu tadi dibacakan ayatnya kok betul sekali. Mesias itu siapa? Muhammad atau Yesus? Udah Pak, di situ Yesus berkata, ya, Mesias akan mati dan bangkit kembali pada hari ketiga. Di mana tertulis di kitab para nabi? Kamu Mesias itu Baca dulu Pak. Yesus. Begini Pak, baca dari 4:4. Kalau nggak ada bilang nggak ada gitu loh. Saya pamit. Mesias itu jangan adalah pamit Muhammad, ulama Muslim. Dengar ini ya. Ini Yunus 3 ya. Kamu dengerin ya. Yunus 3 ya. Dikatakan Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Ini di sini Yunus dikatakan dia ke dasar gunung-gunung, aku turun tenggelam ke dasar laut bumi. Sabar. Ini surah Yunus nih, surat Yunus. Loh kamu jangan gitu dong. Ini udah 3 hari nih dibilang. Loh kamu ku hajar loh kalau nggak transfer ya. Ya, ke dasar gunung-gunung aku turun tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku. Ketika itulah engkau mengangkat nyawaku dari liang kubur ya Tuhan Allahku. Oh, kau jangan nggak bayar kau. Mesias akan mati dan bangkit kembali pada hari ketiga. Katakan 3 hari perjalanan ke Niniwe. 3 hari Ya udah bilang nggak ada gitu loh. Bilang mati. Kalau memang nggak ada, bilang nggak ada. Saya pamit gitu loh. Daniel Bayar. 12 ayat 1 sampai 3 itu banyak itu. Kau dari tadi dibacakan kau ngel terus. Ada tertulis. Kau bilang aja nggak punya duit, mau transfer nggak bisa kan? Udah. Gini, sekarang giliran saya atraksi dulu ke Agatha. Saya mau bikin ritual dulu, boleh? Boleh. Kasih saya kesempatan untuk buat ritual. Gedekan layarku. Ini ku rukyah dulu mereka 1 kali nih. Setan-setan semua ini. Tunggu dulu ya, saya tutup dulu layarku. Dia kabur ya, nggak berani bayar ya. Udah janji sama Pak Saipul mau bayar, nggak bayar. Sabar. Shalom Pak Cipto. Shalom Agatha, ya luar biasa. Fatslav, Pak Saifuddin Ibrahim luar biasa. Shalom Pak Cito. Prince, ya shalom Papa. Ya shalom semua ya, dalam ruangan Kak Agatha semua dipenuhi sukacita selalu. Diberi umur panjang di tangan kanan tanpa terkecuali, di tangan kiri diberi kekayaan kemuliaan dalam perkenan Tuhan Yesus. Amin. Nggak jadi kita dapat 25 juta Pak Cipto. Kabur deh. Kabur ya. Sabar ya, saya kasih rukyah dulu. Oh, oke. Bukan saya rukyah dulu. Ya, silakan Kak Christian. Ya, silakan aja naik ke sini. Siapa yang mau naik ke sini? Ya, ini nih. Kitab Sahih Al-Bukhari. Kalau saya tadi sempat Om Saifuddin tadi bilang siapa sih Mesias itu? Bang Jago kah atau Yesus Kristus? Kita berasumsi dulu sekarang, anggaplah Mesias itu si Bang Jago. Perhatikan apa kelebihan Bang Jago. Perhatikan baik-baik. Kita baca. Ini kitab Sahih Al-Bukhari. Ya. Kitab Sahih Al-Bukhari ini terbitan Dar Ibnu Katsir. Nih, atau Ba'atul Ula, cetakan pertama ini tahun 2002. Terbitan Dar Ibnu Katsir. Perhatikan riwayatnya di sini. Bismi Yasuh al-Masiyah wa Ruhul Qudus. Haddatsana Ismail bin Khalil qala akhbarana Ali bin Mushirin qala akhbarana Abu Ishaq huwa Syaibani an Abdurrahman bin al-Aswad an abihi عن عائشة قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في kecil sekali tulisannya في فور حيضتها ثم ثم يباشرها قالت wa ayyukum yamliku irbahu kama kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yamliku irbahu taba'ahu Khalidun wa Jarirun an Syaibani. Oke, kita tarjim ya. Dengar baik-baik.
telah menceritakan kepada kami Ismail bin Khalil berkata, telah mengabarkan kepada kami Ali bin Mushir berkata, telah mengabarkan kepada kami Abu Ishaq yaitu Asy-Syaibani an Abdurrahman bin Aswad dari Abdurrahman bin Aswad an abihi dari ayahnya an Aisyah taqalat dari Aisyah berkata, jika salah seorang dari kami sedang mengalami haid dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkeinginan untuk beliau memerintahkan untuk mengenakan kain pada anuku, lalu beliau mencumbunya digesek guys, dilapis kain dulu baru digesek-gesek. Aisyah berkata, padahal siapakah di antara kalian yang mampu menahan hasratnya selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menahan hasratnya? Di sini dikatakan bahwa di sini yamliku irbahu tabahu Khalidun wa Jarirun an Syaibani. Di sini dikatakan hadis ini dikuatkan oleh Khalid dan Jarir dari Asy-Syaibani. Hada hadis sahih biriwayati Al-Bukhari al-maktub fil kitab Sahih Al-Bukhari. Tafaddal kaifa jawabukum ayyuhal muslimun. Ya, begitu. Bagaimana Bang Jago ini nggak bisa menahan. Kita tahu bahwa Aisyah itu terus nggak pernah ini. Saking nggak tahannya Bang Jago untuk mengeksekusi anak kecil, ya dilapisi sarung biar nggak kena darah, lalu digesek-gesekin. Kak Agatha gimana rasanya digesek-gesekin pakai sarung? Nggak tahu lah ya. Siapa yang pernah digesek pakai sarung ketika haid? Ini kalau yang gini-gini keluar tulisan cacing ini nggak berani naik, ini kadrun-kadrun ini. Astagfirullah, astagfirullah. Tadi siapa yang katain saya orang Bima yang ringus? Mana tadi? Yang bilang saya Bima ringu tadi, naik di sini. Suwe. Ya kan? Pada diam kan? Begini loh teman-teman, ini edukasi. Kalau kalian mau membahas ma farqu bainal kitabain, apa perbedaan antara Bible dengan Al-Quran, saya sarankan kalian merujuk kepada sama-sama original teksnya. Meskipun itu orang Islam mau menggugat Alkitab, ya kalian nggak ngerti original teksnya. Saya menggugat Al-Quran, saya menggugat hadis, saya ngerti original teksnya. Kenapa Ahmad Farid? Halo, kenapa Bung Ahmad? Malam. Ya, selamat malam. Ini saya dari Bima ini, Pak Saifuddin Ibrahim. Ya. Dari Bima, Mbojo Beta. Saya Mbojo Dompu. Madara Dom Bojo. Dompuro. Oh iya. Saya ajar. Oh ya, izin saudara. Iya. Ini agama Kristen semua apa bagaimana nih? Mada asli Dombojo, Mada do Kristen. Murtad. Itu atas dasar apa tuh bisa masuk Kristen ya? Atas dasar ini ku tampilkan. Lo kita baca loh. Mati luan baca sih. Lo kita baca loh. Coba Pak baca. Sesungguhnya saya adalah kaum yang tidak bisa membaca. Kata si Pak. Ya, artinya saya bisa tunjukkan lagi riwayat lain. Mungkin nggak cukup dengan yang ini. Saya mau perlihatkan satu riwayat di dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari. Langsung buta huruf si Farid. Orang Bima kalau nggak tahu maksud tulisan cacing bikin malu aja. Saya tahu orang Bima itu jago baca yang kayak gini. Itu om. Kalau ada orang Bima nggak bisa baca tulisan cacing ya memalukan. Sangat memalukan itu. Nggak usah saling menghina om. Berarti sama-sama orang Bima ini, Bang Christian sama Pak Saifuddin. Oh. Nggak usah saling menghina om. Coba ada menghina di Kak. sini. Siapa yang menghina? Itu Om Ibrahim tuh yang bilang dulu orang Bima bodoh-bodoh katanya. Suwe betul. Ya, orang Bima itu bodoh kalau dia nggak masuk Kristen. Itu kebenaran Kristen apa itu?
Om. Pak Saifuddin, Ya, apa itu dasar kebenaran bisa pindah agama begitu? Karena Bisa. Kristus tenang. Ini saya kasih sabar. Beda agama. Saya kasih sekarang. Saya kasih sabar ya. Kak Agatha tolong digedein lagi tuh layarku tuh sebentar aja. udah gede ini. udah gede. Udah 70 Oke. tahun ini. Kok nggak bisa nongol ya ini? Tunggu dulu sabar ya. Kenapa nggak mau nongol dia ini kitabnya ini? Sekali lagi dipencet disimpan. Gini Christian begini. Di Ya, tangan benar. kiri saya ini Quran, di tangan kanan saya Alkitab. Katakan kita nggak punya agama, kita orang sama-sama ateis. Iya. Bukakan saya Quran surat kedua ayat 191 biar si Ahmad ini nggak kayak Ahmad abad ke-7. Bukakan, Oke. suruh baca si Ahmad itu. Sabar. Surat kedua ayat 191, kemudian nanti tampilkan Matius 5 ayat 22. Om Saifuddin, Ya. lo ita henggahan nuro bisa buka nggak At-Tahrim ayat 12? Ini kritik teks ini. Kak Agatha bisa buka At-Tahrim 12? At-Tahrim, Faslab bisa bentar ya. Ya, buka. Ya, nggak apa-apa. Di sini saya mulai dari satu ayat Al-Qur'an. Ya, silakan dibuka Bang dulu. Ayat berapa? Gedein aja dulu ini Kak. Gedein aja dulu ayatku ini. Gedein aja dulu. Nanti kalau sudah jadi saya mau tunjukkan satu. Ini Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 91. Nah, perhatikan baik-baik di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wallati ahsanat farjaha fanafakhna fiha min ruhina. Oke, ini perhatikan kalimatnya. Wallati ahsanat farjaha fanafakhna fiha min ruhina. Ya. Jangan bilang hadis palsu ya teman-teman ya. Ini ayat, nggak ada ayat dhaif, nggak ada. Perhatikan. Nah sekarang buka At-Tahrim. Ini adalah kalimat yang sama, kejadian yang sama, tapi beda surah. Ya, beda surah. Perhatikan, bukan masalah farjahannya. Nah, ini di sini dikatakan fihi mir ruhina. Apa fiha? Sorry. Ya. Di sini wallati ahsanat farjaha ini bermakna hiya, domir hiya. Farjaha berarti hitubnya kembali kepada punyanya Maryam. Fanafakhna fiha. Fiha berarti di sini muannas, domirnya juga hiya, kata ganti orang ketiga. Sekarang buka itu di sana. Apa itu? Sudah. Al-Anbiya ayat 91. Sekarang dibuka dulu Bang Faslaf. Buka dulu punya Bang Faslaf, kasih gedein Kak. At-Tahrim ya? Ini nih. Iya, At-Tahrim ayat 12. Ya, gedein tak? Bukan itu kalimat Wa itu, Bapak. Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina. Nah, ini stop. Ini fihi, dia berubah menjadi mudzakkar di sini. Tadi di sana muannas fiha. Di sini berubah menjadi fihi. Ada operasi kelamin di sini. Perhatikan baik-baik. Wa Maryam ibnat Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Perhatikan di sini dari kata allati, sama ini kalimatnya dengan Al-Anbiya ayat 91. Cuma di Al-Anbiya ayat 91 di sini dia menggunakan dia adalah muannas, sedangkan di sini berubah menjadi mudzakkar. Di sana fiha berubah menjadi fihi, padahal khitabnya atau mukhatabnya atau objeknya itu sama. Ini adalah ayat yang sama. Kalau tanya kenapa saya murtad, inilah sudah. Itu kan ada kalimat itu Om. Halo? Kalimat awe. Itu kalimat apa itu? Ya, ini ada sampul sempak kepoda. Lihat ini namanya domir. Itu kan alat. Toba. Ini namanya isim. Ini namanya isim domir. Ya. Iya, ambil ketana kita ambil ya. Pernah baca ambil enggak? Kedewa. Ini deso mana Amare Dombojo. Madera. Om. Madera. Itu Dombojo. Astaga. Dengar baik-baik ya.
Santai aja. Anak debala. Dengar dulu. Ayo nengkai terbaik, kasihan itu orang Bima itu. Dengar baik-baik. Ini di sini fiha. Artinya domirnya ini udah betul karena menggunakan domir hiya. Lah kok di sini di At-Tahrim ayat 12 ini saya bukan masalah farjunnya, bukan, tapi domirnya kok berubah menjadi laki-laki, menjadi mudzakkar. Bukan bos, kita tuh kajiannya ilmu balago dulu gitu. Kita ada paham. Nuntul ilmu balago au madawali nuntul debat au mada bahasa Arab 3 jam. Toba. Saya ambil itu berapa gitu loh. Aduh, ini orang nggak guna memang hidupnya ini kau. Itulah kalau kau jadi petani bawang aja di Bima nggak berkembang cara berpikir gini loh. Itu kan ada kalimat wah itu ya. Itu wah itu huruf ya, apa itu? Karena ada sekarang kan gitu loh. Apa? Oh, enggak. Yang mana? Itu kan ada kalimat huruf ini yang mau kujelaskan ke kau. Ini ku jelaskan ke kau. Saya bukan merujuk kepada huruf itunya. Ini fihi jadi fiha. Kenapa? Sekarang kau mau kajian ilmu balago. Pendekatan apa kau? Saudara, dengar dulu. Saya bicara dulu sebentar. Iya, bune. Mada karong kau. Itu kan ada 2 ya. Ma yutalafadu wa la yudroku. Jadi ada lafadznya, ada maknanya. Tuan guru ada ini. Tuan guru. Jadi tidak ada lafadznya, tidak ada maknanya gitu Mas. Hah? Tidak ada lafadz, tidak ada makna. Jadi ada yang tersirat, ada yang tersurat gitu. Terus kalau misalkan dia tidak ada makna, bagaimana mungkin Al-Qur'an bisa berfungsi sebagai apa? Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan Al-Baqarah. Iya. Bunai kira-kira. Dengar dulu, kalau misalkan ya ini justru ini menjadi bahan kritik. Kalau misalkan Al-Qur'an, ya kan? Al-Qur'an ini ada sesuatu yang tidak ada makna. Mari ambil contoh misalkan Alif Lam Mim Kaf Ha Ya Ain Shad dan kawan-kawannya. Lalu bagaimana dengan ayat yang mengatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kaifa na'rifa tafsir hadhil ayat? Om, saya bicara dulu 2-3 menit ya giliran kita biar nggak selek Om. Santai aja kita diskusi santai aja Om ya. Jadi begini Om ya, kalau kita memahami Al-Quran, jadi Om itu lebih belajar lagi lebih dalam itu. Seperti kalimat kulu, ada kulu jami, ada kulu majmu. Saya kasih contoh, kulu jami itu seperti kulu bani Adam khutau. Setiap anaknya Adam itu kulu itu bimakna jami menyeluruh. Ya. Namun di sana juga ada dijelaskan setiap makhluk itu diciptakan dari air. Itu majmu. Jadi maksudnya dalam kata itu harus Anda paham gitu. Jangan asal main tafsir. Tunggu. Apa yang menjadi dasarnya Anda mengatakan misalkan nih setiap makhluk yang hidup diciptakan dari air. Lalu Anda mengatakan itu adalah kullu majmu'. Saya ambil contohnya, saya tahu ayat itu Al-Anbiya ayat 30. Awalam yaral ladzina kafaru anna samawati wal arda kanat taratkum fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayyin afala yu'minun. Ya kan ayat itu yang Anda jadikan sebagai sandaran. Di mana kullanya di sini adalah kullu. Ya kan bisa kan makanya itu belajar amil dulu jadi supaya paham. Hei, indalaka soal. Ma farqu baina kulla jami wa kulla majmu'? Kaifa jawabuka? Nggak ngerti dia. Ketika belum coba udah Yesus. Jahil jahil sempake. Lai nambani. Ita wa ora sampula sempake ngotot wali. Bukan ngotot, bukan. Ini kita kan diskusi. Coba Bunai sejawabnya kira-kira. Ma farqu baina hada kulla jami wa kulla majmu'? Ma farqu bainahuma? Yang ditanya itu Pak Ahmad, apa bedanya kulla jami majmu'? Om, ini tahu nggak huruf jer ada berapa huruf jer? Nggak usah nanya, nggak usah balik dulu, ditanya itu aja nggak ngerti. Supaya Anda saudara itu tahu, saya jelaskan bagaimana. Saya nanya dulu tuh huruf jer itu ada berapa Pak Saifuddin Ibrahim gitu mas saya tuh. Nggak usah nanya, kamu itu dites dulu kepandaianmu. Ternyata kamu nggak pandai, begitu loh. Bukan masalah cerdas, yang ngaku kita cerdas. Kita Pak Saifuddin Ibrahim. Ini orang nanya kenapa saya masuk Kristen.
Yang masuk Kristen daripada jadi orang Islam pergi ke Mekah buang-buang uang hanya untuk mutar-mutar batu hitam, lempar setan ke batu. Itu setan di Bima itu banyak itu di masih syariat itu. Kalau bilang setan jangan dia saya Om Ibrahim, saya nggak mau saya. Anak saya nih. Pak Ibrahim masih ngaji syariat itu. Lagi Om Ibrahim ya. Oke. Santai Pak aja, Arum ini gitu, Muslim atau Kristen Pak Arum? Pak Arum. Muslim. Naik dulu lami saya lo impimu. Sabar dulu Ahmad, dengarkan dulu orang lain. Kamu udah nggak ini juga. Sudah nggak punya ilmu, ngomong kemana-mana si Ahmad itu. Ya Agatha, izin saya rasa yang dengan Ahmad saya rasa cukup Agatha karena tidak produktif. Iya. Saya mohon izin untuk menjawab. Bicaranya harus pakai kaidah ilmu. Silakan Pak Cipto. Ya saya dengan Ahmad cukup ya. Nah, shalom semua ya. Saya izin untuk menjawabkan yang Kak siapa sebelumnya itu yang bertanya yang berusaha mengolok Pak Saifuddin ataupun kekristenan ya tentang 25 juta Lukas 24 ayat 46 bahwa dikatakan Tuhan Yesus Mesias itu menderita dan bangkit di hari ketiga. Lalu dia katakan si penanya siapa namanya tadi, saya kasih 25 juta orang Kristen kalau ada dalilnya. Simpan aja 25 juta Anda, kami tidak butuh karena terlalu banyak dalilnya dan Anda catat satu persatu sebentar lagi ini. Ya, tapi sebelum itu kami ingatkan, saya tidak bicara agama lain, saya berbicara tentang iman kekristenan. Ya, karena itu adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Kerendahan hati itu mendahului kekayaan kemuliaan. Kalau Anda menantang-nantang orang Kristen dengan 25 juta, itu bukan orang Kristen yang ditantang, itu dalil firman. Kami punya dalil di Kejadian 12 ayat 3 mengatakan apa? Barang siapa mau mengutuki pelayan Tuhan, dia akan terkutuk. Barang siapa memberkati, dia akan diberkati. Maka dengarkan perkataan ini tentang uang 25 jutamu. Bukan saya mengutuki ya, tetapi itu firman Tuhan. Lihat tanggal hari ini tanggal berapa? 20 ya. 10 tahun kemudian, itu bukan kutukan dari saya. Yang bukan kutukan dari seorang pastor, itu perkataan firman Tuhan. Sampai 10 tahun ke depan kamu lihat, utangmu tidak akan menjadi lunas. Sampai dilihat perkataan itu. Karena itu dikatakan dalam firman Tuhan, barang siapa mengutuki engkau, mengutuki pelayan Tuhan, dia terkutuk. Barang siapa memberkati, dia diberkati. Kalau mengutuki pelayan Tuhan aja terkutuk, apalagi mengutuki Tuhan Yesusnya langsung. Nah sekarang saya jawabkan. Karena itu waktu Anda bertanya, Lukas 24 ayat 46, di mana ada dalil, Yesus mengacu kepada dalil yang mana? Dari kitab-kitab sebelumnya. Itu makanya Anda ada 39 buku yang Anda lompati. Sehingga Anda tidak tahu. Karena itu dengan rendah hati, cukup dengan rendah hati aja, tidak usah bicara 25 juta, tidak ada jumlah apa-apa itu. Rendah hati sekali lagi mendahului kekayaan kemuliaan ya. So, dari tadi di bawah pun sudah menulis tepat ya, salah satunya Hosea 6 ayat 2. Anda tadi intinya bertanya tentang Sang Mesias menderita dan dibangkitkan hari ketiga. Hosea 6 ayat 2. Karena itu Alkitab itu sambung menyambung, nubuatannya saling penuh digenapi. Dan nubuatan itu saling sambung menyambung, bukan kisah orang dari satu gua atau satu pantai yang mendapat wahyu atau mengaku-ngaku sepihak, tidak. Nah, Hosea 6 ayat 2 sudah benar ya, tapi catat dalil-dalil ini, ada dalil yang lebih penting. Kalau Anda buka Alkitab sejak buku pertama, pasal pertama, ayat pertama, kata pertama, halaman pertama, berarti ada 5 yang pertama, buku pertama Kejadian, pasal pertama, kalimat pertama, ayat pertama, kata pertama, yaitu pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Beresit dalam bahasa Ibrani-nya. Kalau Anda minta jawaban singkat, catat dalilnya. Tapi kan belum dijelaskan. Karena Anda belum paham bahasa asli Ibrani, maka Anda bisa melihat. Kami sekarang menjelaskan perkataan Tuhan Yesus, Lukas 24 ayat 46 itu. Mesias menderita dan bangkit hari ketiga. Hari ketiga tadi sudah dijelaskan, diantaranya di Hosea 6 ayat 2. Sekarang tentang kata Mesias itu sendiri menderita. Di mana dalilnya? Mesias menderita dan nanti akan wafat lalu bangkit hari ketiga. Hari ketiganya sudah tercatat di Hosea 6 ayat 2. Mesias menderita. Oh, suaranya mati. Suaranya mati? Ya. Masa? Oh. Ya, udah. Hidup. Tentang Mesias menderita itu sejak dari lembar pertama Alkitab, yaitu Kejadian 1 ayat 1. Karena itu sekarang lihat ini dalam bahasa Ibrani-nya. Kejadian 1 ayat 1 itu berbicara beresit. Di dalam satu kata itu saja beresit.
itu sudah menunjukkan Mesias lah yang akan menebus, mengalami penderitaan di atas kayu salib. Karena itu Tuhan Yesus mengacu sejak dari buku pertama. Ada 39 kitab yang kamu lompati tadi. Nah sekarang saya tunjukkan Kejadian 1 ayat 1. Izin membuka kamera, Agatha. Dalam bahasa Ibrani-nya, ya, Kejadian 1 ayat 1, semoga terlihat. Saya tulisan dalam kertas putih ya. Kejadian 1 ayat 1 itu berbicara Kejadian 1 ayat 1 ya, Kejadian 1 ayat 1. Kata-kata bahasa Indonesia. Oh iya betul. Saya lucunya gini, Bi ya, saya baca beberapa asbabun nuzul dan hadis ya. Beberapa ayat Quran itu hasil dari rekomendasi dan paksaan Umar. Dan salah satunya itu yang di Al-Quran yang diperbolehkan untuk menggauli, istrimu adalah ladang bagimu dan gaulilah dari segala arah atau apapun yang kau senangi. Nah, setelah kami baca, Bi, itu tentang kesalahan Umar yang menggauli istrinya dari belakang. Jadi ya benar semuanya itu. Hadis isi Al-Quran yang menjadi firman itu atas usulan daripada sahabatnya dan kisah-kisah yang terjadi dalam sejarahnya itu, maka turun ayat. Jadi begitu. Misalnya tentang bertayamum. Tayamum itu mengganti air wudhu dengan membasuh muka, mengusap muka dengan debu. Itu namanya tayamum. Di surat ke Al-Maidah ayat 5 itu tayamum. Al-Maidah ayat 5 dan ayat 6 tentang bertayamum itu atas usulan Aisyah. Karena waktu peperangan sedang ini untuk melakukan sholat subuh, sementara air nggak ada, maka usullah Aisyah, bukankah manusia itu tercipta dari tanah? Maka silakan bertayamum, namanya mengganti air wudhu dengan debu, begitu. Itu usulan Aisyah. Termasuk pakai jilbab itu. Betul. Agar istri Nabi kalau pergi ke buang air hajat besar itu hendaklah memakai kerudung. Ya, itu usulan dari Umar bin Khattab. Betul. Karena Umar bin Khattab itu suka ngintip istri Nabi yang pergi keluar. Betul kata, nggak bohong. Berarti ini nggak bohong ya. Berarti hadis tuh memang benar ya gitu adanya ya. Mana ada itu bukan usulan sahabat yang menjadi ayat Quran. Seperti itu. Jadi gimana Bang Daulay? Ada hadis yang membantah itu? Silakan Bang Daulay. Ya, kalau hijab itu memang ada perintahnya di dalam Al-Quran gitu. Kalau yang terkait dengan maaf cakap ya, yang lebih parahnya itu di Kristen itu antara gay dan lesbian itu diberkati di gereja, ada buktinya. Mana dalilnya? Dalilnya. Okay. Dalil. Nampakkan ya, bukan dalil, ini ada. Kalau bukan dalil ya nggak bisa. Ya. Paus Fransiskus. Dengar Bang. Iman kami tuh lah, kita kan pakai hadis, pakai Quran. Anda masa pakai website? Loh, jangan gitu dong. Website ini kan resmi dari CNN. Dengar. Resmi, gini Bang. Ya, resmi. Anda kalau main, dengar ya. Anda kalau kita main hadis, main ayat, Anda jangan main website. Pokoknya jangan dimatikan. Saya kasih contoh, Mbak. Saya kasih contoh. Nih, saya kasih contoh nih. Gini. Sebentar. Siapa namanya tadi? Daulay. Daulay. Di mana ajaran Yesus yang memperbolehkan itu? Jangan kayak gitu Kak, jangan tergoncang dengan pernyataan ini. Bukan, saya bukan tergoncang. Gini ya, kalau saya mau tunjukkan dari jangan dimatikan mic ya, jangan dimatikan mic, jangan dimatikan kamera. Gini, Bang. Ini nggak adil ya, di common sense. Gini ya, jangan goblok di sini ya, jangan goblok. Kita di sini mainnya dalil. Tidak ada satu ajaran pun ya
yang mengajarkan ajaran bahwa menghalalkan yang seperti itu gereja terkutuk. Ya, saya katakan itu adalah kutukan. Itu bukan gereja yang didirikan Kristus. Kalau Anda mau main ayat, baru ayat, ini ajaran. Ngomongin ajaran ya ajaran, bro. Ya, jangan nggak ini dong. Bukan takut, Daulay. Kamu bisa nggak membantah bahwa turunnya ayat hijab itu karena Saudah mau boker, Umar request. Ini ada asbabul nuzulnya. Kita bawa dalil, bukan pakai website. Ya, kalau Anda berani bawa dalil bro. Ya, dalil lawan dalil. Masa dalil lawan website? Najis. Nggak head to head. Lu curang mereka ya Pak Saiful ya. Saya katakan sekali lagi, kalau ada gereja, ini camkan kata-kata saya, sampaikan kemana aja gereja yang memberkati orang sesama jenis, saya katakan itu adalah gereja terkutuk. Itu bukan gereja yang didirikan Yesus. Tidak pernah ada Yesus itu mengajarkan demikian. Ayatnya keluarkan faslab. Pemburit tidak dapat bagian dalam kerajaan ilahi. Ini tegas. Tidak ada. Ya. Jadi gereja-gereja yang melegalkan demikian, saya akan ludahi gitu. Cuy, itu bukan gereja, itu setan. Ya, menjijikkan dan memalukan kalau ada gereja yang demikian. Ya, oknum-oknum seperti itu bukan ajaran. Anda kalau mau bawa oknum, saya bisa kumpulkan oknum ya Pak Haji ya, Pak Saifuddin ya. Saya bisa kumpulkan oknum. Banyak sekali bejibun. Ini ya, atau tidak tahukah kamu, ini ayatnya 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10. Rasul Paulus sendiri ya. Dia pun salibat ini. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, ini yang ngondek pun nggak dapat bagian ya. Orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu kayak kamu juga yang tadi tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi ini dengan tegas kalau kau bilang ya, yang kau tunjukkan tadi itu oknum dan itu bukan ajaran. Tetapi berbeda cerita dengan ajaranmu. Silakan Pak Saifuddin, ada yang mau ditambahkan? Jelas sekali Mamat juga itu tukang pemburit. Waduh. Dia fantasi seksnya itu keterlaluan. Bahkan saya sudah membuat video, Mr. M itu begituan sama Mbak. Ini tuh semua dalil jelas. Mana dalilnya? Oke, kita tunjukkan. Ini Max ya. Kalau dia ngomong Saifuddin ngomong harus sesuai dengan dalil kakak bilang ya. Oke. Jadi kalau CNN itu kakak tolak ya, oke? Loh, kok goblok kau? Saya bilang dalil bukan CNN. Itu kan resmi. Goblok. Jadi CNN itu bukan terpercaya menurut Kak Agatha. Saya tanya, apa CNN itu ajaran Kristen? Bukan masalah ajaran. Jadi semua pernyataan. Kau punya otak kan? Kau punya otak. Pernyataan Saifuddin itu apa bisa dipercaya? Pernyataan dia. Kalau dia menunjukkan dalil gimana? Ya udah tunggu. Kita tunjukkan dalilnya. Di mana Pak Saifuddin? Bentar, kalau pendeta itu memberkati itu? Diam. Oknum. Kamu punya otak nggak? Ajaran dengan oknum kamu bisa bedakan. Saya anggap kamu manusia ya. Kamu takut goblok. ya? Kamu tahu. Goblok. Kau bukan manusia ya. Kau bisa bedakan nggak orang dengan ajaran? Ini mau di mana, Dek? Kau itu lulusan PAUD? Kau bisa nggak bedakan ajaran dengan orang, oknum? Kok dungu sekali kau? Ya, jangan berlagak pilon kau di sini. Ya, sangat dungu kalau kamu mengatakan demikian. Ya, saya berdiskusi dengan orang yang sudah dewasa, saya kira. Atau kamu bukan dewasa? Kau anak kecil yang tidak bisa membedakan oknum dengan doktrin. Tolong dong, pakai doktrin. Kok macet di saya nih? Silakan Faslam. Ya, tentang menggauli binatang ya. Ini cerita tentang di hadis ini, barang siapa menggauli binatang maka tidak ada hukuman atasnya. Jadi ini jelas. Jadi kan dikatakan di sini apa? Hadis ini lebih sahih dari hadis pertama. Hadis ini menjadi pedoman amal menurut para ulama. Nah, yang dimaksudkan dari hadis pertama itu hadis yang apa? Nah, kita tunjukkan di 1374.
Tirmizi 1374. Nah, ini yang dikatakan lebih hadis dari hadis pertama. Nah, apa hadisnya ini isinya? Nah, kita lihat teman-teman. Nah, di 1374 dikatakan apa? Barang siapa yang kalian dapati menggauli binatang, maka bunuhlah ia dan bunuhlah binatangnya. Makanya disempurnakan di 1375 bahwa tidak ada hukuman atasnya, gitu. 1374. Itu ya. Nah, ini dalilnya ya Daula ya. Bawa dalil di sini. Di sini nggak ada dalil perintah memberkati laki dengan laki. Jangan diturunkan. Saya harap saya berdiskusi dengan manusia yang dewasa. Anda bisa membedakan, saya tanya, Anda bisa membedakan doktrin dengan oknum? Sebentar, saya bantah ya. Saya tanya, bisa membedakan doktrin dengan? Bisa. Oke. Jadi gitu ya, bawa data yang terkait dengan ajaran kami. Kalau tidak ada ajarannya, jangan norak. Nah itu tadi Pak Saifuddin mengatakan menggauli binatang, itu memang ada hadisnya. Bisa kamu bantah? Tetapi saya mau tahu yang sebentar, yang sebelumnya dulu ya. Tentang ayat. Sabar, satu-satu dong. Tadi kamu mau membahas tentang ayat tentang hijab. Itu ada dalilnya di dalam Quran, bukan asbabul nuzulnya karena boker. Di mana dalilnya? Jangan dimatikan. Mukamu nggak enak. Mukamu jelek, turun. Kok kira kau ganteng? Jijik pula aku nggak muka. Di sini butuh data, bukan butuh muka. Pakai data, bro. Congor kau tuh nggak laku di sini. Biar hostnya aja yang punya congor. Kenapa? Ya, mending ganteng. Ini memuakkan. Oke? Jadi di mana Daulay, saya akan persilakan Anda naik sekali lagi. Di mana datanya perintah menghijabi itu bukan karena boker. Bantah dengan data. Oke? Kita naikkan lagi. Itukah pernyataan Kristen? Gak usah pakai buka muka. Muka kau gak ganteng dong, aku bilang. Mirip Keanu Reeves minimal. Kalau muka lo angka 6 kayak gitu, gak usah open cam. Ya. Udah, terima aja derita lo. Muka lo gak asik di sini. Gak usah so asik lo. Saya suruh Anda bantah asbabul nuzul turun ayat hijab itu karena Sauda boker kepergok sama Umar, dibantah pakai dalil, bukan pakai bacot. Di sini main data, bukan main bacot. Kalau mau main bacot, cukup hostnya. Naik lagi Daulay. Kirim permintaan lagi Daulay. Ya, bantah, pakai dalil. Jangan, nggak usah open cam, nggak usah buka mukamu. Di sini nggak diizinkan kecuali atas izin host. Oke. Lah, jadi kalau pernyataan Saifuddin itu, apakah kakak bisa benarkan? Itu tadi kan udah dibacain dalilnya. Dalil yang mana? Lu tadi udah si Faslab yang buka. Memang udah nggak kepake ternyata telingamu. Buta. Dari tadi dibacain kok. Tirmizi 1375 kurang jelas. Jangan nolak data dong. Jangan nolak, nggak tuli dong. Kok pura-pura tuli sih kamu? Jangan. Nanti saya digeruduk lagi nih, berisik banget. Ya, tadi Faslab udah ini ya, 1,2 orang di sini semua bertelinga dan bermata. Maaf ya, di sini nggak tunanetra dan nggak tunarungu kan? Apa atau hanya Anda saja yang tunarungu dan tunanetra? Ini baru ganteng boleh open cam. Ada cahaya kemuliaan Kristus di sini. Gak ada percabulan di mukanya nih. Ini ya, ini nggak penganut poligami jadi boleh open cam. Betul Pak Ibrahim? Haleluya. Itu kalau masih menganut paham poligami jangan sok-sokan open cam di sini. Jijai bajai. Ya, kirim permintaan lagi yang tadi ya. Kalau mau bantah dalil asbabun nuzul turunnya ayat hijab. Tuh. Jangan gitu dong. Halo Pak Pendeta Udin. Ya. Halo Sabil.
kenapa mau masuk Kristen, Pak? Sedangkan rumah ibadah yang pertama dibangun itu kan Mekah. Gitu. Inilah awwala baiti wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin. Saya nggak mau masuk masjid karena burung aja pindah dari masjid ke gereja. Kamu tahu nggak burung itu? Itu dulu burung masjid. Nah, ketika burung-burung ini melihat di sana ada sunatan massal, burung gereja, burung masjid bilang, burung orang saja dipotong. Maka pindahlah burung masjid itu menjadi burung gereja. Sabel. Oh, bentar. Abi, seandainya burung yang di gereja itu dipindahin ke masjid, ganti nama nggak jadi burung masjid? Ganti. Burung gereja tapi tetap burung gereja, gereja itu masih ada di masjid gitu. Iya, tetap namanya burung gereja kan. Dianya aja, bentar, burung aja nggak mau jadi burung masjid, jadinya burung gereja. Lu kenapa masih mau? Burung aja nggak mau loh disebut burung masjid. Iya kan? Tapi Udin sepakat ya, memang Mekah itu yang dibangun pertama kalinya di muka bumi. Oke, siap. Enak aja bohong itu. Oke. Data yang menyebutkan apa tadi, Ka'bah atau Mekah? Ka'bah. Awwala baitin wudi'a lin-nas. Iya, itu. Ayat berapa itu, Dul? Buka aja Pak Sebelum kan apa mantan ustad. Ngapain buka Al-Quran? Saya sudah jadi. Siapa tahu kan mualaf lagi. Nggak usah. Sorry ya. Nggak mau lagi buka itu ayat gombal-gambul kayak begitu. Ya. Itu rumah ibadah yang pertama kali dibangun sebelum rumah ibadah yang lain. Sabil, itu tulisannya di dalam Quran bukan? Ya iyalah, ya Pak Sobuddin tuh hafal itu, pura-pura nggak tahu itu. Sebentar, iya, oke. Tulisannya di abad keberapa? Wahyu itu. Iya. Iya, diwahyukan kepada Nabi Muhammad, dikabarkan bahwa rumah ibadah itu. Abad keberapa? Abad ke-7. Terus masalahnya apa? Ya, sementara bait yang didirikan oleh Salomo itu sebelum Masehi. Datamu itu terlalu lambat datangnya. Jadi klaim abad 7 itu tidak bisa dibuktikan, bahkan dengan fakta historis sekalipun, ya. Bait yang ada di dalam Quranmu itu tidak pernah bisa dibuktikan. Ya, data abad ke-7 itu data ibarat katanya itu anak apa namanya? Anak cebong. Ya, itu telat banget. Sementara bait Allah yang didirikan Salomo itu sebelum Masehi. Gimana? Iya. Jangan halu di sini. Lebih dulu Mekah. Oke. Mekah itu ada di mana? Coba saya tanya. Peta mana yang menunjukkan adanya kota Mekah di abad ke-6? Saya punya buku ini. Silakan. Kalau punya buku silakan. Al-Quran. Kalau pernah Pak Saifuddin memilikinya itu, silakanlah. Kalau ada ya dibeli aja. Dr. Sauki itu lengkap. Sabil, saya tanya, Quranmu itu ada di abad keberapa? Kita bukan bicara Al-Quran itu, Mbak. Kita itu pengkabarannya seluruh nabi-nabi sebelumnya itu, informasi yang didapat. Oke. Saya tanya sekarang. Pengikut nabi-nabi sebelumnya yang sudah beragama Islam siapa? Pengikut nabi-nabi sebelumnya yang sudah beragama Islam. Siapa? Ya kan seluruh nabi itu berserah diri kepada Allah. Agamanya satu. Yohanes saja jijik disebut Islam.
rasulnya Yesus itu nggak ada yang Islam, bro. Kok ngarang? Gila. Halusinasimu terlalu tinggi. Ya, Rasul Paulus saja JJ disebut Islam. Jangan gitu dong. Iya, Murid Yesus maklum itu lah. nggak ada yang disebut Islam. Iya, Dari Pak mana Saifuddin. ceritanya? Pak Saifuddin merasa ditipu nggak oleh Paulus? Kan sejarahnya Paulus tuh pembunuh gitu kan. Justru Iya, tahu-tahu yang ketemu. menipu saya itu Nabi abad ke-7 itu. Dia bilang dia haram. Babi itu haram. Begitu saya masuk Kristen, harum. Sedangkan Bentar. Maksudnya gimana? Kan dikatakan haram. Begitu masuk Kristen, pas Pak Saifuddin cium harum. Enak sekali. Loh, tipu. Jadi yang nipu saya itu Nabi abad 7, bukan Paulus. Ngawur aja lo. iya Paulus, Pak Saifuddin sadarlah gitu kan. Tahu masa Paulus dapat wahyu itu. Sabil udah pernah lewat ke BPK nggak? Coba cium, bener nggak? Haram atau harum? Sekali-sekali coba nyium aja, jangan dimakan. Lewat ke tukang masakan babi panggang Korea. Babi panggang Karo. Nah, kamu lewat, haram atau harum? Buktiin. Kalau harum murtad ya. Setahu saya amisnya minta ampun itu, nggak tahan saya. Berarti Gitu, belum Pak. kau cium yang udah dipanggang. Dia cium aspal itu. Dia cium asap. Kalau kamu bilang bau amis, sapi juga bau amis kalau belum dimasak. Ya harum kalau udah dipanggang dong. Gimana sih kau? Ayam juga bau amis kalau belum dimasak. Agak lain otakmu. Mas Saifuddin, saya mau nanya lagi nih. Bagaimana orang yang Sekarang jawaban saya tadi, saya tidak ditipu Paulus, tapi ditipu oleh Nabi kamu. Suruh cium-cium batu hitam, mutar-mutar batu hitam 7 kali, teriak-teriak. Orang batu hitam di Indonesia banyak daripada di Arab. itu tuh peninggalan dari syariat Nabi Ibrahim. Ya kan, Benar. Dul Komeng, Nabi Ibrahim tidak pernah ke Mekah. Lu tiba-tiba percaya dengan orang buta huruf, dan buta huruf itu sampai mati lagi nggak mau belajar. Coba. Nah itu dia kekuasaan Allah itu untuk membantah seluruh penyesat-penyesat dari Orang buta huruf kok kamu bilang itu kekuasaan Allah? Ngawur, nggak ada kaitannya. Allah buta huruf. Jawab dulu Pak Saifuddin ya. Gini Pak Pendeta. Ini sudah saya jawab. Bagaimana jawaban saya itu? Komentar dong. Benar nggak jawaban saya? Nggak benar itu. Oke, nggak benar. Terus jawaban yang benar gimana? Kembalilah ke Islam, bertobat, mohon ampun, yang lebih betul. Nanti kayak sekarang ngumpet-ngumpet gitu kan, minta maaf sama orang Islam, itu aja. Saya minta maaf, saya nggak salah. Sabil, saya tanya, apa alasan terkuat supaya Pak Saifuddin ini kembali ke Islam? Apa? Coba bikin dia tertarik. Dia mengatakan bahwa mengkoreksi biar ada bantahan, jangan cuma ngomong aja Pak. Sanggup keluarin nggak? Nah nanti ditunggu oleh ulama-ulama. Sudah ada bukunya. Nah, mana? Nanti biar dilihat itu, dikritisi. Gitu kalau akademis itu, jangan cuma ngomong aja Pak. Oke, Nah, gini ya, Sabil, apa yang membuat kamu yakin tetap bertahan di Islam? Apa alasan kamu mempercayai iman Islam yang dibawa oleh Nabi Gundal Gandul itu? Oh, nggak boleh kayak gitu ngomongnya. Oke, ya almarhum Mamat. Ayo. Iya. Itu salah satunya itu, dia itu nggak bisa baca tulis, kerjaannya penggembala kambing, bisa mengetahui informasi apa? Di zaman dahulu itu.
informasi tentang syariat Musa, tentang kisah-kisah. Kalau Itu saya tahu tunjukkan, dia. Dari kalau mana saya dia tunjukkan, tahu? kalau saya tunjukkan dia bisa baca tulis gimana? Tunjukkan nggak ada satupun kata Pak Ibrahim Ada tadi. ayatnya. Menentang Pak Ibrahim nggak agatanya. Bukan, kalau kau mau Pak bilang Ibrahim dia tadi nggak nggak- bisa baca tulis, tunggu sabar, ini ada dalilnya. Faslab, bukakan faslab yang baginda membaca. Nih jangan kamu muntahin ya kitabmu sendiri ya, jangan dilepeh loh, jangan diludahin loh, sabar ya. Jadi kalau kamu mengatakan dia tidak bisa baca, tidak bisa tulis, ini ada, kita kasih data, sabar ya. Kamu jangan menjadi pembohong. Coba Pak Syaibudin lah udah mengatakan tadi kok nggak bisa baca sampai usia Itu umur. terserah saya. Dia buta huruf, buta mata, buta hati, nggak apa-apa kan? Iya itu. Udah mana Orang dalil? digorok 5.000 orang Yahudi dibantai. Ayo coba baca tuh, Sabil. Apa itu? Yaitu seorang rasul dari Allah yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan. Baca tafsir Kemenak, coba apa lembaran-lembaran itu? Saya tanya, kamu percaya tafsir atau Quran? Tafsir itu penjelas, Saya tanya, kita nggak tahu kamu apa itu percaya? lembaran. Saya tanya, kamu percaya penafsir yang notabene percaya. bukan sekretaris Allah atau percaya sama Allah? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kamu percaya wahyu Allah atau percaya sama manusia? Percaya wahyu, percaya manusia lah. Oke. Dikatakan di situ dia membaca, itu yang pertama. Saya bisa tunjukkan lagi di hadis bahwa Nabi kamu ini minta pulpen, mau nulis. Satu-satu dulu, satu-satu itu, yang lembaran-lembaran itu. Kita baca penjelasan Itu dari mau Kemenak. ditentang. Ya, itu mau ditentang atau gimana itu? Coba Pak, lihat dulu penjelasannya. Pak Saifuddin tahu itu, jelas tuh. Lembaran-lembaran itu apa Pak? Al-Quran kan? Silakan kamu. Silakan Iya. kamu pakai Iya kan? dalil. Betul. Nah, Tapi Al-Quran. kalau membacakan itu berarti Muhammad bisa baca dong. Gini Pak Iya. Saifuddin, udah. Anak saya umur 3 tahun, saya bacakan. Ya kan, itu Budi pergi ke pasar. Bisa nggak anak saya mengikutinya? Itu membaca suhufan. Ada lembaran. Anak kamu kapan hari membaca lembaran? Loh, itu membaca lembaran suhuf. Kamu ini mau kau belokkan terus kitabmu. Udah jijik bilang dong, tinggal murtad aja. Nah, kalau udah sibuk jadi pengacara, sudah tidak sanggup membantah, nggak bisa lagi jadi pengacara, udah murtad, minimal ateis deh. Pak Udin, coba jelasin sama Mbak Agatha itu. Lembaran-lembaran itu. Al-Quran kan? Itu Al-Quran yang sedang dibacakan kepada sahabat. Yang membacakan Waktu itu turun Jibril. itu belum ada kertas-kertas, lembaran-lembaran nggak ada, dulkomeng. Iya, terus? Emang Iya, ya kecuali tapi kenapa diberitakan kamu itu kok Injil Taurat tidak dia mau dibaca. mengakui Muhammad bisa membaca. Tadi katanya nggak bisa membaca. Itu kata saya, itu kan kata saya. Tapi Berarti kata kontradiksi. Agatha itu lebih benar dari omongan saya. Saya mengaku saya salah. Emang kenapa? Terus kamu ungkit-ungkit saya mengatakan nabimu itu buta huruf. Nggak apa-apa, malah senang itu bahwa itu memang Nabi Rasul. Sebentar. Abi, berarti dia lebih percaya sama Abi daripada Qurannya. Gitu kan? Oke, kamu lebih percaya Abi atau lebih percaya Quran? Ya kalau ucapannya yang masih ada yang benar nggak salah, kita ambil yang benar itu. Berarti itu Bu. Quran Yang nggak salah. benar. Karena Quran Nah, itu cuma sekarang satu. saya bilang kamu masuk Kristen sekarang. Kalau kamu percaya sama saya, tinggalkan agama yang membuat otakmu pusing. Tiap pagi bangun pagi-pagi, terus jengkang-jengking 2 rakaat. Saya bilang daripada kamu repot, masuk Kristen itu lebih tenang, lebih damai hati daripada ikut agama nenek moyang lo, gitu loh. Iya Pak Saifuddin, itu agama bebas sebebas-bebasnya. Yang ngalahin lah yang kaki 4 itu, nggak ada aturannya lagi.
nggak ada syariat. Nggak Ya perlu kan? syariat. Syariat itu akan merusak kehidupan umat manusia. Indah loh Pak Saifuddin, masuk pagi-pagi Indah sholat kakek subuh. loh. Itu. Waliyakum alal injil bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Wa man lam yakum bima anzalallah faulaika humul kafirun, surat kelima ayat 44. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan hukum Allah, kafir. Sekarang saya tanya Sabil, apakah hukum potong tangan sudah berlaku? Di Indonesia enggak berlaku. Berarti kamu kafir dong. Lu kafir. Udah. Daripada disebut kafir, masuk Kristen makan babi, enak. Baru Kufrun aku mau bilang itu loh. duna kufrin. Tahu lah itu. Aku baru mau bilang itu loh. Kalau kamu mau ikutin agama syariat, ya udah. Setiap ada yang mencuri, orang kayaknya di Indonesia ini udah nggak ada yang bertangan kayaknya. Iya. Sudah buntung semua, termasuk Sabil. Nama doang Sabil. Buktinya itu di Saudi Arabia aman nggak? Nggak aman. Aman kan? Aman. Aman. Nggak ada yang mencuri orang kan? Aman, karena mereka semua ateis. Bentar, Abi. Mereka aman karena mereka sebenarnya udah ateis semua. Mau saya kasih videonya? Iya. Ya mau ini. Iya. Arab Saudi sana itu banyak ateis. Tunggu ya. Sabar, baby. Emosi ya, hostnya. Sabil ini marah ini Sabil nih. Sabil. Mau membawa saya masuk Islam lagi. Ya daripada kayak gitu ngumpet-ngumpet di negara orang kan, Ini kasihan. ada urusannya dengan kamu, kan saya yang menjalaninya. Semua kebutuhan ada. Aloe Fresh. Produk face wash dengan acetal expert technology. Sabil kejang-kejang, Sabil. Gini Pak, alasan pertama murtad apa ya? Saya nggak suka. Di Emirat Arab, saya datang ke Sarjah, saya datang ke Mosul, Ini denger ya. saya datang ke Mosul, di Irak, saya datang ke Suriah, ke Damaskus, saya ke Maroko, saya ke Tunisia, saya ke Aljazair, saya datang ke Benghazi di Libya. Ternyata Islah Bahrawi. ateisme paling tinggi hari ini di dunia itu justru di negara-negara Islam dan terutama di Arab dan terutama lagi di Arab Saudi. 5 dari 300 orang Saudi hari ini mengaku tidak percaya adanya Tuhan. Ateis Pak. Ateisme ini ulama kita lalai mengajarkan tentang akidah ketuhanan melalui ilmu pengetahuan. Ulama kita Pak lebih sibuk untuk berdebat dan berdiskusi soal recehan Pak. Bagaimana cara meniduri istri yang sedang haid, itu yang dibahas terus. Bagaimana cara menyiasati istri kalau tidak setuju berpoligami, itu aja yang dibahas terus. Udah. Berani nggak keluarin datanya secara institusi? Secara institusi, bukan congor dari orang per orang. Keluarkan datanya secara institusi dari Saudi Arabia. Di Arab Saudi sana Gitu, tingkat ateis kalau itu sudah berani. tinggi. Kenapa? Coba ya. Bahkan penggunaan kerudung itu sudah ditiadakan. Loh, bukan lagi secara institusi. Itu jelas hot news. Kamu bisa baca beritanya banyak. Agamanya kan masih Islam. Mereka tidak Ateis itu. Kalau bisa mengeluarkannya secara institusi. Sekarang saya tanya, kamu masih Islam nggak ketika kamu nggak bayar zakat, nggak sholat, nggak melakukan syariat-syariat, walau KTP-mu Islam? Saya tanya. Masih Islam karena ada iman, la ilaha illallah. Ya, Walaupun berarti kamu sebesar biji orang sawi. munafik. Kamu tidak menjalankan syariat Islam, hanya KTP-mu yang Islam. Demikian yang di Arab sana, ya. Di Arab sana ini data ini seorang apa ini? Islah Bahrawi. Ini bukan kaleng-kaleng. Dia ini melakukan survei. Islah Bahrawi. Dia ini melakukan Islah survei. namanya. Jadi kamu Ahli itu Sabil. Sabil nggak sholat subuh tadi, Sabil.
Sholat subuh nggak tadi? Belum subuh sekarang, Pak. Masih. Nah, saya tanya berarti kemarin sholat nggak kamu? Sholat lah. Oke. Sholat itu kenikmatan. At-tahiyatu lillahi wassalawatu watthayyibatu wassalamu alaika ayyuh. Artinya apa? Coba artinya. Sekarang jawab langsung. Cepat. Al-ilmu. Jangan buka buku sholat. Dengar apa? Ilmu salaf di dalam hati, ilmu kholaf di dalam kitab-kitabnya, Pak. Aku ditanya arti bacaannya berarti kamu keledai liar. Kitab itu di dalam kitab-kitab kita, Pak. Udah. Gak ngerti, bilang aja gak ngerti. Astaga. Udah dulu Pak ya, saya mau tidur dakwahnya. Besok lagi mudah-mudahan. Ini gua ada data penurunan ini Islam lengkap nih. Oke, boleh. Ini data ya, kita buka data. Sabar ya. Tapi Sabil, apa sih yang membuat kamu itu tetap bertahan gitu di dalam Islam? Saya penasaran. Karena surganya itu indah. Surganya indah. Iya, nerakanya menakutkan. Surganya indahnya kayak gimana coba? Oh, yang tak pernah dilihat oleh mata. Apa tuh yang tidak pernah dilihat oleh mata? Kok niru ucapan Rasul Paulus ya? Tunggu. Itu 1 Korintus. Tunggu. Itu 1 Korintus 2 ayat 9 itu. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati, semua disediakan Tuhan bagi yang mengasihinya. Loh, kok disyontek? Apabila ada kebenaran di ahlul kitab. Tadi kamu bilang kami ditipu Paulus. Kok tulisan Rasul Paulus diambil? Itu tulisan Rasul Paulus itu 1 Korintus 2 ayat 9. Agama penyempurna. Penyempurna ya, apa? Pagan Quraisy. Penyempurna agama. Tunggu. Agama sebelum Islam apa di Mekah? Apa ya? Pagan Quraisy. Loh, nyempurnain itu. Sebelum Quraisy apa? Ya kan Nabi Ismail. Kamu bilang kan agama penyempurna, agama sebelumnya apa? Agama Nabi Musa, keyakinan Nabi Nuh. Itu penyempurnanya. Jangan ini ya. Jangan menipu diri sendiri. Kamu bilang surganya di Islam itu indah. Kayak gimana sih? Coba yang nggak pernah dilihat oleh mata itu seperti apa sih? Pokoknya indah. Makanya saya nggak cuma bisa berimajinasi. Contoh. Apa? Ya kalau buah-buahannya itu tinggal petik. Loh, nggak perlu capek. Di sini juga buah-buahan tinggal petik. Punya tetangga bisa lu petik. Bisa nanya. Apa? Bidadari yang banyak. Lu kalau punya duit ke hotel udah banyak bisa lu dapat. Apa yang nggak bisa disediakan di dunia ini udah banyak. Hah? Kenikmatannya abadi. Oke, nggak usah dulu ngomongin surganya. Sekarang saya tanya kamu, waktu lu mati, lu kemana dulu nih? Ke barzah dulu, di alam barzah, menunggu hisab. Oke, ya setelah itu dibangkitin nggak? Ya dibangkitin lah semuanya. Siapa yang ngebangkitin? Asal atas izin Allah lah. Saya tanya siapa yang membangkitkan lu? Yang membangkitkan lu? Iya, itu Allah yang membangkitkan. Apa masalahnya? Oke. Itu kan janjinya. Saya tanya, satu role model yang sudah dibangkitkan Allah siapa? Kan sampai kau percaya. Lo kalau belum ada jangan percaya. Itulah ranahnya iman. Berarti iman Bu. Berarti sama kamu beli kucing dalam karung, tahu-tahu ular kobra dipatok. Ya. Jadi iman kau tidak berdasar. Gimana? Dasarnya itu dalil, itu yang dasarnya. Dalil itu bisa dibuktikan nggak? Ya bisa lah, karena Rasul itu Al-Amin julukannya, tidak pernah berbohong, berdusta.
Kalau saya tunjukkan dia bohong sama bini-bininya gimana? Lor kan faslap yang dia ini, apa yang telah kau haramkan kau tahrim. Kamu bilang nggak bohong, ini apa? Jangan gitu dong. Ya pernah bohong Kamu dia. ini, aduh ya Allah, ya. Nih peristiwa madu-maduan ini. Faslap bisa open cam Faslap? Baca dengan benar ya. Baca Ya, dengan iya dong, masa nggak bener? Nih kita baca asbabul nuzulnya bahkan. semuanya, baca dulu. Ya kau baca lah. Ini banyak referensi ya, kita lihat ya. Kita ambil yang satu ini. Ibnu Jarir mengatakan telah menceritakan kepadaku Ibnu Abdurrahim Al-Burfi telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Maryam menceritakan kepada kami Abu Ghassan telah menceritakan panjang banget. Rasulullah nih ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggauli ibu Ibrahim. Nah nanti kita cari tahu siapa namanya. Di rumah salah seorang istri beliau. Maka istri beliau berkata, "Hai Rasulullah, teganya engkau melakukan itu di rumahku dan di atas ranjangku." Maka Nabi mengharamkan ibu Ibrahim di atas dirinya. Kita cari siapa namanya. Set. Turun lagi kita cari siapa namanya. Turun lagi kita cari namanya. Sampai ketemu namanya Maria Al-Qibtiyah. Kita lihat nanti teman-teman. Kita lihat. Ini panjang banget nih tentang tafsir-tafsirnya. Banyak nih namanya, ntar dulu saya cari dulu. Ambil yang suka aja ya berarti ya. Ya sama, intinya tuh sama, menggauli budak di... Tuh. Rasulullah pernah mengharamkan budak perempuannya, itu baca-baca. Ya, Rasulullah pernah mengharamkan budak perempuannya atas dirinya, maka Allah menurunkan firman-Nya, "Hai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang telah dihalalkan bagimu?" Nah ini sama, ceritanya sama. Dia berbohong. Kenapa dia berbohong? Kenapa dia bohong di sini? Dengar saya. Kenapa dia membohongi istri-istrinya? Makanya dengar saya dulu ceritanya. Bukan. Itu ayat Quran surat 66 ayat 1. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabghi mardata azwajak wallahu ghafurur rahim. Jadi untuk menghalalkan istrinya karena ditegur kedapatan selingkuh dengan Hafsah, maka turunlah ayat itu bahwa budak itu, pembantu itu boleh ditidurin. Sebelum boleh itu budak dihalalkan nggak? Ketemu nih. Sebelum itu budak udah dihalalkan nggak? Belum. Jujur. Itu loh peristiwa baru-baru Pak. Oke, kita lihat ya. Jauh kita sebelum itu budak telah dihalalkan. Mana dalilnya? Jauh sebelum itu budak dihalalkan, mana dalilnya? Ayat Qurannya mana? Mana ayat Qurannya? Ya cari, mau nunggu. Cari sono kayak dosa. Kan saya bilang ilmu kholaf di dalam kitab mereka. Itu. Kitab mereka itu mana? Al-Quran apa Alkitab? Kalau ada yang menghalalkan, itu bukan dari firman Tuhan. Itu akal-akalan Sabil dan nabinya. Budak itu dihalalkan Pak. Mungkin udah ngerti lah itu ya. Dalilnya mana? Dalil dalam Quran. Nah, kita baca tafsirnya ya, tahrim ya. Berani baca tafsir tahrim. Dalil sebelum itu yang mengatakan bahwa ya budak itu dihalalkan. Mana dalil? Halal digauli, mana dalilnya? Oh, oke, kita buka kita perbudakan ya. Budak didapatkan dengan cara apa? Iya, baca dong Quran. Rampasan perang gitu kan. Oke, saya baca ambil ya. Oke, saya ambil kitabnya ya. Tadi kamu ketemu Faslap yang itu. Istrinya disuruh ngebohong itu semua. Oh, itu lengkapnya lagi di tempat kiamat gitu, yang ada kata-katanya gitu. Itu di tempat kiamat lengkap itu. Iya, ada itu. Itu di hadis ya? Hadis bukan?
di Asbabun Nuzul yang versi lengkap dari Fathul Bahri segala macam, itu kiamat versi laptop yang bisa atau PC, HP nggak ada. Diam istrinya semua, disuruh tutup mulut, disuruh bohong. Mana Sabil ngomonganmu? Jangan asal ngebacot tanpa data. Masa nggak tahu Kiai udah banyak muridnya nggak tahu, saya heran juga itu. Ya saya nggak mau baca lagi. Kamu ngomong dong, cari. Jangan bohong. Dia kayaknya beriman kepada Pak Saiful, dia nggak beriman kepada Qurannya lagi. Bentar ya. Bulughul Maram atau Minhajul Muslim ya, coba Minhajul Muslim ya. Tafsirnya jangan hadis. Bulughul Maram tuh hadis-hadis. Iya, Minhajul Muslim karya Al-Jazairi ya. Oke. Nanti ya siaplah balik ke dalam ajaran yang lurus gitu. Iya, saya ajaran yang lurus semuanya. Saya nggak mau yang bengkok. Oke, dapat nih kitabnya. Kita buka ya. Kitab apa? Minhajul Muslim karya Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi. Anjir, karya Syekh. Tua mana sama Quran? Tua mana sama At-Tahrim? Kok gila kau? Kau bilang punya dalil sebelumnya. Kok gila kau? Ini menjelaskan, kita kan nggak tahu. Saya minta dalil yang kamu kan tadi bilang apa? Sebelumnya budak itu halal. Mana dalilnya di dalam Quran? Karangan orang, karya orang. Dalilnya ini. Loh. Quran surah berapa? Quran surah berapa? Baca dulu ya. Masa ayat kok bantah pakai karya orang? Gila. Jadi harga diri kitabnya Pak Saifuddin sama dengan karya tulisan orang. Ngeri. Rendah kali udah derajatnya dibikin. Sulit. Ya kalau Muslim itu dia tidak ngerti kitab sucinya sendiri, tidak ngerti hadis-hadisnya. Pokoknya debat asal goblek, asal buka mulut, jeplak. Aduh, ngeri. Jangan kabur kayak kemarin ya kau ya, Sabil ya. Si Sabil ini kemarin tuh kabur dia. Iya, nggak kuat dia. Nggak, tipis kupingnya. Udahlah Sabil, murtad aja kau. Sedikit demi sedikit, nggak usah banyak-banyak kan. Oh iya, katanya dia sedikit-sedikit mau murtad ini Pak Ibrahim. Nggak apa, aman. Kita bimbing kok, nanti tenang aja. Angkat tangan terima Yesus, itu lebih terhormat hidupmu daripada diejek dan dihina oleh kaum Baklawi. Sepintar apapun kamu, lebih terhormat satu orang Baklawi Habib yang ahli zina, ahli maksiat. Waduh, ngeri. Itu Habib Rizik yang bilang. Kalian dihina. Apalagi kalau kamu pergi naik haji gitu, kelihatan wajah Indonesia. Oh, ini wajah TKI, TKW. Nggak ada harga dirinya banget ya. Nggak ada harga dirinya. Tapi mereka di sini sibuk jadi pengacaranya ya. Oh, bela habis-habisan. Sampai sana, ya elah, kasian ya. Dihina.